pembicaraan tentang marahilul khalqi, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Hadis yang keempat, wa bihi ilaihi qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Hadis yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dalam kitab disebutkan an Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman. Dari ayahnya Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kita sering mendengar sebutan Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud adalah Abdullah punya anak namanya Abdurrahman, sehingga orang memanggilnya saat itu dengan panggilan ya Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, atau ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman ini dijelaskan bahwa aslama bi Makkah qadiman. Beliau masuk Islam di awal-awal Nabi kita berdakwah. Beliau termasuk sahabat Nabi dalam kategori as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa yuqalu innahu sadisu sittatin fil Islam. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau orang yang keenam masuk Islam sesudah istri Nabi Sayyidatuna Khadijah, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Hani, kemudian Bilal bin Rabah, lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dijelaskan dalam satu literatur demikian. Abu Bakar Siddiq, Sayyidatuna Khadijah, dari kalangan anak muda Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Ummu Hani, lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Intinya beliau termasuk minal awwalin as-sabiqin al-awwalin, maksud saya. Termasuk sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebab keislamannya disebutkan ketika Nabi melewati sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya gulam, wahai anak muda, apakah engkau memiliki
air susu yang bisa kami minum? Ya, jawab Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ada nih yang bisa engkau minum. Lalu Nabi menghampiri seekor kambing yang disebutkan jad'ah, kambing kira-kira usia 1 tahun masuki 2 tahun. Lalu apa yang Nabi lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah? Nabi usap kantong susu kambing itu. Nabi usap kantong susu kambing itu. Itu yang tadinya kantong susunya kempes, Nabi usap jadi terisi air susu. Lalu Nabi perah. Setelah itu Nabi minum. Kemudian setelah Nabi minum, itu air susu yang sudah Nabi minum, kantong susunya Nabi kembaliin pada kondisi semula. Jadi kempes lagi. Tadinya kempes, Nabi usap jadi terisi air susu. Setelah itu Nabi kembalikan kepada kondisi semula. Setelah Nabi dan sahabat Abu Bakar Siddiq meminumnya. Nah, melihat sesuatu yang ajaib dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berpikir, memang ini adalah seorang yang luar biasa. Memang ini seorang yang luar biasa, memiliki keistimewaan. Terkagum-kagum Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian tersebut. Maka saat itulah dia menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi fisik Abdullah bin Mas'ud disebutkan khafiful laham. Kana khafifal laham. Dagingnya sedikit alias kurus, gering, begeng kata anak sekarang ya. Jadi badannya itu kurus, dagingnya sedikit. Qasiran jiddan. Orangnya sangat pendek. Jadi badannya kurus, kecil, pendek. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kalau dia ketiup angin, itu teman-teman yang lihatnya pada ngetawain Abdullah bin Mas'ud. Ya kalau kita bayangin nih, ada anak muda, badannya kering, kecil, pendek, hidup lagi. Ketiup angin begitu, kayak iklan Komeng tuh Yamaha. Pernah lihat gak tuh Bapak Ibu hadirin? Komeng tuh di iklan Yamaha kan sampai bibirnya ke bawah-bawah angin itu, begitu tuh. Itu teman-temannya Abdullah bin Mas'ud melihat hal demikian pada ketawain itu. Nah, itu disaksikan oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, mimma tadhakun? Karena apa kalian mentertawakan Abdullah bin Mas'ud? Dia bilang, kita ngelihatnya lucu, Abdullah bin Mas'ud ketiup angin sampai badannya pada goyang semua. Lalu Nabi katakan saat itu, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqal min Uhud. Itu Abdullah bin Mas'ud ketika ketiup angin, dua betisnya yang kurus, yang kecil, itu bergoyang-goyang karena ringannya, karena entengnya dia punya badan. Teman-temannya mentertawakan kondisi itu. Nabi katakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwanya, lahuma fil mizan, itu kedua betisnya yang enteng, yang ketiup angin sampai bergoyang, kelak pada hari kiamat, athqal min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Luar biasa. Nabi sampai ngomong begitu. Kalian mentertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, saking kurusnya, saking kecilnya, sehingga ketiup angin dia bergoyang seperti itu. Kelak pada hari kiamat, dua betisnya yang enteng itu menjadi lebih berat daripada Jabal Uhud. Nah, ini mengajarkan kepada kita, melihat orang itu jangan sekedar casingnya. Jadi setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Orang yang menurut pikiran kita lah kurus, kecil, kerempeng, kayaknya kagak bermutu dilihatnya, ternyata punya keistimewaan seperti yang ada pada diri
Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebuah hadis, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Khudzul Qur'ana min arba'atin." Belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Yang pertama kali Nabi sebut, hadirin, min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Muadz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Nabi katakan dalam hadisnya kepada para sahabat, khudhu al-Qur'an, ambillah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik, yang benar, bagaimana memahami Al-Qur'an. Ambillah ilmu itu min arba'atin, dari 4 orang. Di antara 4 orang itu yang pertama kali Nabi sebut, min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Memang kekhususan Abdullah bin Mas'ud itu dalam hal Al-Quran, kekhususannya. Saya pernah dapat keterangan bahwa saking pinternya nih Bapak Ibu Abdullah bin Mas'ud, saking cerdasnya, saking jeniusnya, Nabi pernah dalam satu majelis membaca surat Ar-Rahman. Membaca surat Ar-Rahman minal awal hattal akhir, di hadapan para sahabat, di hadapan para santrinya. Nabi bacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Setelah itu Nabi bertanya kepada yang hadir, adakah di antara kalian yang langsung hafal surat Ar-Rahman yang baru saja aku bacakan? Nabi baru baca sekali, Pak. Nabi baru baca sekali, Bu. Nabi nanya kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah di antara kalian yang langsung hafal surat Ar-Rahman yang baru saja aku bacakan? Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ana ya Rasulullah. Kau Abdullah bin Mas'ud? Insya Allah. Coba kau baca ulang. Dibaca tuh surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir, lengkap dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang indah. Nabi terkagum-kagum mengetahui kecerdasan Abdullah bin Mas'ud, yang sekali dengar Nabi baca Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud langsung menghafalnya dengan bacaan yang berkualitas, dengan bacaan yang tartil, tak kurang 1 huruf 1 baris pun. Hafal itu surat Ar-Rahman, sekali dengar langsung hafal. Kita bagaimana, Pak? Kita bagaimana, Bu? Kita kadang-kadang ngapal Quran ya, hafal Al-Quran. Ayat pertama kita mulai hafal tuh, baru mulai hafal kita langsung pindah ke ayat yang kedua. Ntar yang ayat kedua hafal, ayat yang kedua, yang pertamanya lupa. Ayat pertamanya ketangkap, ayat keduanya lepas. Orang ngapalin baca doa, kamilin aja sholat tarawih, karena kita masih keder-keder juga ya. Orang bacanya setahun sekali. Kebayang tuh betapa cerdasnya Abdullah bin Mas'ud. Bukan cuma hafalannya yang kuat luar biasa, tapi Abdullah bin Mas'ud, hadirin, memiliki keindahan suara. Suara yang merdu dia miliki. Jadi di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang memang terkenal dengan suaranya yang indah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Bilal bin Rabah. Abdullah bin Mas'ud itu kalau udah baca Quran, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan cuma kita bangsa manusia yang terkagum-kagum mendengar suara indahnya Abdullah bin Mas'ud. Malaikat pun turun bergerombol, mereka berebut untuk turun agar mereka bisa cepat-cepat mendengarkan suara indahnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan cuma kalangan manusia yang terkagum-kagum, yang takjub mendengar indahnya suara Abdullah bin Mas'ud, malaikat pun ikut terkagum-kagum. Itu keistimewaan Abdullah bin Mas'ud. Makanya Nabi sabdakan tadi, khudzul Qur'ana min arba'ah, pelajarilah olehmu Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama kali Nabi sebut Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik orangnya pendek, secara fisik
orangnya kurus, tapi ternyata memiliki keistimewaan yang Allah anugerahkan kepadanya, terutama dalam bidang Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan masih tentang Abdullah bin Mas'ud supaya kita lebih mengenal siapa sih Abdullah bin Mas'ud yang seringkali disebut dengan Ibnu Mas'ud. Dijelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu nyalinya, Pak, nyalinya gede. Orangnya kecil, tapi nyalinya gede. Ada orang gede, nyalinya kecil. Ada orang gede, nyalinya gede. Ada orang kecil, nyalinya kecil juga. Ini Abdullah bin Mas'ud, orangnya kecil, krempeng, kurus, tapi nyalinya luar biasa, Pak. Nih disebutkan dalam syarahnya. Nabi bertanya kepada para santrinya. Santri Nabi itu disebutkan ada 124.000 santri. Yang maksud santri adalah sahabat-sahabat Nabi. Orang yang berjumpa langsung dengan Nabi, wa mu'minan bih, dan beriman kepada Nabi hatta mautih, sampai meninggal dunianya. Itu ada 124.000. Di antara santrinya yang luar biasa adalah Abdullah bin Mas'ud. Keberaniannya luar biasa. Nabi katakan, "Man yaqra'uha 'ala Quraisy?" Siapa yang berani bacain surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy? Faqala Ibnu Mas'ud, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Kau berani? Atau insya Allah saya berani. Karena orang-orang Quraisy pada nggak demen sama Nabi, Nabi, memusuhi Islam. Ini Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, ada yang berani nggak bacain Al-Quran di depan mereka tuh? Saya ya Rasul. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'in haulal Ka'bah. Pergi nih Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi. Mujtami'in haulal Ka'bah. Mereka berkumpul sekitar Ka'bah. Faftatahal qira'ata biha. Begitu Abdullah bin Mas'ud mendekat mereka, dia mulai membaca surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus dia baca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi, yang enggak demen kepada Islam. Pak, ini Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama di kalangan sahabat yang berani demo sendirian. Nah, ini demo. Pertama kali demo ya Abdullah bin Mas'ud ini. Demonya nggak rame-rame. Kita kalau demo rame-rame ya. Kita demo rame-rame. Ini Abdullah bin Mas'ud demonya sendirian dia. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy, dia bacakan itu Al-Qur'anul Karim, surat Ar-Rahman. Hasilnya bagaimana? Pada bonyok. Hasilnya Abdullah bin Mas'ud demo sendirian di hadapan orang-orang kafir Quraisy, baca surat Ar-Rahman. Mungkin pikiran orang kafir, dan nantangin kita nih Abdullah bin Mas'ud. Berani-beraninya nih. Di situ ada Abu Jahal, Bapak Ibu. Abu Jahal kan garang. Orangnya gede, tinggi, keren, tapi garang, galak tuh. Langsung itu Abdullah bin Mas'ud dihajar oleh Abu Jahal. Dihajar Abu Jahal sampai pingsan, Bapak Ibu. Sampai pingsan dia. Begitu dia siuman, dibaca lagi tuh surat Ar-Rahman, dipukulin lagi, pingsan lagi. Bangun dari pingsannya, dibaca lagi. Ya Allah, luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Biar kata mukanya pada bonyok,
nggak berhenti dia berjuang untuk menegakkan kalimatullah al-ulya, membaca Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ini kalau Quran kita mah dipukulin gitu ya, banyak ya dah, ampun dah, saya kagak lagi dah, saya pulang dah, mungkin begitu. Abdullah bin Mas'ud enggak, Bapak Ibu, padahal orangnya kecil, orangnya kurus, orangnya pendek, tapi nyali dan keberaniannya luar biasa. Mungkin bukan luar biasa lagi Ustaz Aulia, luar binasa, saking beraninya dia, Masya Allah. Jadi demo terang-terangan udah nih dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Namanya demo kan terang-terangan. Ya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan Abdullah bin Mas'ud. Ahli Al-Qur'an. Memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hafalannya kuat, keberaniannya Masya Allah. Dan dia, Abdullah bin Mas'ud itu banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 840 hadis. Ya, 840 hadis. Wa mata bil Madinah. Beliau meninggal dunia, wafat di kota suci Madinah. Wa dufina bil Baqi', dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau kita ke Baqi' itu ribuan ya sahabat Nabi dimakamkan di sana. Biasanya kita setelah berziarah ke makam baginda Rasul masuk lewat Babus Salam. Dari pintu sebelah kiri saya nih, Babus Salam, masuk terus melewatin Raudhah sebelah kiri, maju lagi makam baginda Rasul, makam Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar, makam sahabat Umar bin Khattab. Tembus keluar, terus aja. Nah, kalau kita terus aja, maka kita akan melihat pemakaman Baqi'. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dimakamkan di Baqi'. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di Baqi'. Keluarga Nabi banyak dimakamkan di Baqi'. Lalu Imam Malik dimakamkan di Baqi'. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq, beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Nabi adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Kata Nabi, sungguh seseorang di antaramu yujma'u, dikumpulkan atau dihimpun, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi, di dalam perut ibunya. Jadi setiap kita hadirin, yujma'u khalquna fi batni ummina, dihimpun kejadian atau penciptaan kita fi batni ummina, di perut ibu kita. Berdasarkan hadis Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Setiap kita itu dikumpulkan proses penciptaannya. Awal penciptaannya adalah di perut ibu kita. Berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. Berupa apa? Nutfatan, sperma. Jadi awal penciptaan kita
itu berupa sperma yang berada dalam rahim ibu kita selama 40 hari. Dijelaskan oleh ulama bahwa maksud dari yujma'u khalqu, dikumpulkannya penciptaan manusia, itu karena dihimpun sperma suami dengan sel telur istri. Sesudah menikah, suami istri melakukan hubungan seksual sehingga bertemulah sperma laki-laki. Ya, sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, suami istri. Di dalam rahim perempuan, di dalam rahim emak kita. Berdasarkan ilmu kedokteran, sperma laki-laki itu mengandung 300 juta benih, Bapak Ibu. Mohon maaf, sekali semprot itu mengandung 300 juta benih. Nah, yang bersaing untuk berjumpa dengan sel telur itu kurang lebih 100 ribuan. Dari 100 ribu rontok semuanya, yang berhasil bertemu dengan sel telur hanya satu. Hasilnya ya kita ini. Ya kita ini, berarti kita ini hasil dari pertemuan antara sperma dengan sel telur yang tadinya 300 juta. Ya, kompetitor istilahnya. 300 juta kompetitor rontok tinggal 100 ribuan. 100 ribu rontok tinggal satu. Satu ini sebagai pemenang. Nah, hasilnya ya kita ini. Berarti kita ini adalah semuanya pemenang dari 300 juta calon benih. Luar biasa ini. Bertemu satu sperma dari 300 juta itu, satu sperma bertemu dengan sel telur atau ovum, menghasilkan zigot. Ini bahasa kedokteran. Ya, dengerin aja Pak ya. Paham nggak paham udah dengerin aja nih. Satu sperma bertemu dengan sel telur, menghasilkan zigot. Kemudian blastosit, kemudian apa istilahnya ini? Blastocysta, kemudian embrio dan plasenta, baru berupa janin sesudah itu. Nah, penjelasan kedokteran ini hadirin yang dimuliakan Allah, 15 abad yang lalu sudah Rasulullah sampaikan. Luar biasa kita punya Nabi. Bidang kedokteran itu nggak luput dari perhatian baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cerdasnya kita punya Nabi karena memiliki sifat fatonah, cerdas. 15 abad yang lalu sudah Nabi sampaikan bahwa proses penciptaan manusia itu awalnya adalah dihimpunnya antara sperma dengan sel telur. Dihimpunnya di dalam perut emak kita. 40 hari berupa sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi 'alaqah, darah yang menggumpal, nempel di dinding-dinding rahim emak kita. Nempel itu darah dari awal penciptaan kita, nempel di dinding rahim emak kita. Maka alaqah itu memang artinya sesuatu yang menggantung, yang nempel di rahim emak kita. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu bergantung dengan manusia yang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita sangat bergantung dengan manusia-manusia yang lain untuk melanjutkan kehidupan kita. Maka jangan individualis, karena kita adalah makhluk sosial. Itu sudah tergambar dari proses penciptaan kita sebagai manusia, bahwa sesudah 40 hari berupa sperma berubah menjadi alaqah, darah yang menggantung, yang menempel di dinding rahim emak kita. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian
berubah menjadi mudghah, segumpal daging atau sekerat daging yang menggantung, menempel di dinding rahim emak kita. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan padanya ruh. Awalnya sperma 40 hari, sesudah itu berubah jadi alaqah 40 hari, sesudah itu berubah menjadi mudghah 40 hari. Setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadi berapa tuh? 120 hari. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Sesudah 4 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh minallah subhanahu wa ta'ala. Baru ada kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruh yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita biasanya ya, di kampung kita ada acara 4 bulanan ya. Ya karena pada saat itu memang ruh sudah Allah tiupkan kepada janin yang ada di dalam perut emak kita. Sudah bergerak, sudah ada kehidupan. Luar biasa kita punya orang tua ya, emak kita khususnya yang mengandung kita. Awalnya dari sperma, 40 hari berubah jadi darah, 40 hari berubah jadi daging. Setelah itu baru ada kehidupan karena Allah menugaskan malaikat meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam perut ibu kita. Diadakan acara 4 bulanan. Saking orang tua kita pengen kita jadi orang benar, saking orang tua kita pengen kita jadi orang baik, saking pengennya orang tua kita agar kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, sehingga pada saat kita sudah ditiupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bergerak, kita hidup, orang tua kita bikin acara 4 bulanan mendoakan agar janin yang ada di dalam perut emak kita kelak ketika ia lahir, ia besar, ia tumbuh menjadi orang yang baik, dunianya baik, akhiratnya. Dan pada saat ditiupkan ruh itu juga, hadirin dimuliakan Allah, disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan itu malaikat untuk mencatat 4 perkara pada setiap manusia. Jadi pada setiap kita itu sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Ditiupkan ruh, kemudian ditentukan takdirnya. Suratan takdir itu sudah ada sejak bayi mulai bergerak karena sudah ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Awal kehidupan disambut dengan acara 4 bulanan, dibacakan Al-Quranul Karim, dibacakan sholawat, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, munajat kepada Allah orang tua kita, agar anak yang sudah hidup itu sesudah ditiupkan ruh kelak dia memiliki garis kehidupan yang baik, suratan takdir yang baik. Karena pada saat itu pula malaikat menuliskan 4 hal, bikat birizki, nyatet rizkinya, wa ajali, ajalnya, wa amali, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dia kelak menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Itu pada saat usia anak kita 4 bulan di dalam perut emak kita, istri kita. Nah dengan begini kita jadi mengetahui ya keutamaan acara 4 bulanan. Oh pantes orang tua kita bikin acara 4 bulanan. Oh karena ngedoain kita yang baru usia 4 bulan dalam kandungan emak kita. Karena pada saat itu malaikat nyatet bagaimana rezeki kita.
Orang tua kita pengen rezeki kita baik, makanya didoain pada acara 4 bulanan. Wamal ajal, saat itu dicatat bagaimana ajalnya. Orang tua kita pengen ajal kita ntar ajal yang baik, husnul khotimah, makanya didoain di acara 4 bulan. Wamal amal, bagaimana amalnya baik atau buruk. Orang tua kita pengen amal kita dalam kehidupan kita tuh baik, bukan amal yang buruk, makanya ngedoain kita di acara 4 bulanan itu. Wa hadza syaqiyun aw sa'idun, janin kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Orang tua kita pengen kita menjadi orang yang bahagia, makanya ngedoain kita pada acara 4 bulanan. Maka sungguh durhaka anak yang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Ditambahkan keterangan bahwa bikatbi rizki wal muradu bikatbihi, mencatat rizkinya itu qalilan au kafiran, dapat rezeki yang sedikit atau yang banyak, yang halal atau yang haram. Kemudian dicatat ajalnya, umurnya bagaimana tadi umurnya, dia punya umur yang panjang apa yang pendek. Amalnya solihan au fasidan, amalnya baik atau amalnya rusak. Kemudian syaqiyun au sa'idun, dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Tentu kita menghendaki anak kita menjadi anak yang rezekinya berkah berlimpah, umurnya panjang dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah, amalnya baik, akhlaknya baik, nasibnya bagus. Bukan jadi orang yang celaka, tapi orang yang bahagia. Ya, bukan jadi orang yang celaka, tapi orang yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada orang yang bahagia dunia, tapi akhiratnya celaka, atau dunia akhirat celaka, atau dunia akhirat bahagia. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senang di dunia, senang di akhirat. Saking pengennya orang tua kita punya kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat, maka sejak usia 4 bulanan beliau mengadakan acara doa bersama, mengadakan acara 4 bulanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penciptaan manusia, ya, dari awal sampai lahir itu ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kukuh, di dalam rahim, tempat yang kukuh. Air mani disimpan di dalam rahim. Selanjutnya kata Allah, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghah
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kata Allah, thumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian air mani yang tersimpan di rahim seorang ibu kami jadikan sesuatu yang melekat, yang menggantung. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan sebagai idhama, tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan apa? Lahman, dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bayangkan hadirin, proses penciptaan manusia yang luar biasa itu semuanya atas izin dan kehendak serta kuasanya Allah. Awalnya dari air, tapi hasilnya seperti kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang bagaimana lagi yang mau kita dustakan? Kita dikasih nikmat dengan penciptaan yang luar biasa. Awalnya air, Pak. Awalnya air. Hasilnya seperti sekarang. Gagah, keren, ganteng, tampan, rupawan. Yang perempuan cantik. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ditegaskan lagi dalam Al-Quran surat At-Tin yang sering kita baca. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saking sayangnya Allah sama kita, awalnya dari air dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya. 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, alisnya sama kanan kiri, sama-sama 4 harokat, kupingnya nggak ada yang dingdet, semuanya sama, sehingga pakai kacamata juga dilihatnya pantas. Ini semuanya karunia Allah yang patut untuk kita syukuri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bagian kedua nanti pada kesempatan selanjutnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Tugas kita tinggal bersyukur kepada Allah, tingkatkan ibadah, perbanyak amal saleh, makin rajin lagi hadir di majelis-majelis ilmu, makin semangat lagi memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah maupun dengan kajian-kajian lainnya. Isi hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa ngedeketin kita dengan Allah dan bisa mendekatkan kita kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hidup kita dan anak cucu kita berkah bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.